Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makin. Bisa. Astagfirullah. Iris. Wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Yang kami muliakan, kami banggakan Al-Mukarram Al-Ustaz Brigadir Kepala Bapak Agus Salim, Polisi Polres Bone beserta Nyonya. Yang kami banggakan Bapak-bapak pengurus Laskar Anti Korupsi Pejuang 45, khususnya Desa Lamurukung, dan Ibu-ibu Sri Kandi Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 dari 27 kecamatan se-Kabupaten Bone. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini alhamdulillah yang seyogianya Kepala Desa Lamuru juga akan hadir, mudah-mudahan hadir, dan ada Ketua Laskar juga di samping kita, Pak Jusman dan jajarannya. Kita bersyukur pada siang hari ini, dan ini adalah sangat istimewa bagi kita pengurus Laskar Anti Korupsi, dan lebih khusus kepada Sri Kandi Laskar Anti Korupsi se-Kabupaten Bone, karena alhamdulillah ini diisi oleh seorang polisi yang gagah, tapi sayang sudah punya nyonya. Nah, jadi jangan dilirik karena nyonyanya ada terus di samping mengawal. Ya, beliau benar-benar orang yang sudah sangat terkenal di YouTube sejak mulai dari Bapak Kader Islam. Hari ini kita mau dengar wejangan beliau, siraman rohani beliau. Kami harap begitu beliau memberi salam, semua tidak ada kata bisikan atau gesekan dari kita. Kita akan dengar, kita akan simak baik-baik dari ceramah beliau. Falyatafaddal Al-Ustaz Brigadir Kepala Agus Salim, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nusallil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala inna Allaha ma'al ladzina ittaqaw walladzina hum muhsinun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya yang sama-sama kita hormati, yang kita banggakan, Sekjen ataupun Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat, ini setahu saya Laskar Anti Korupsi 45, Bapak Haji Muhammad Hasbi Ibrahim SHMH. Oh, maaf Haji kalau ada yang keliru. Kemudian para pengurus, kemudian para ketua-ketua yang mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu, ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang sempat hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, tanpa mengurangi rasa hormat, ya saya mengucapkan salam tadi itulah sebenarnya merupakan penghormatan yang paling utama. Jadi sebenarnya penghormatan yang paling utama itu adalah didoakan. Jadi jangan malas-malas ucapkan salam.
Ya, nasabah kata tu tahu sih nampak namo. Kadang hanya beri salam malas. Ya, malas. Karena saya katakan, ya kadang kalau kita beri salam, Assalamualaikum, kadang tidak jelas balasannya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tahu? Jangan lagi begitu. Karena kalau begitu artinya sudah tidak berarti doa lagi. Ya, sudah tidak berdoa. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh berkah ini, tepatnya hari Jumat lagi. Alhamdulillah kita berada di hari Jumat. Ya, baru-baru kemarin di hari Kamis kita mengingat kembali satu peristiwa besar, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, saya juga mengingat, ya, mengapresiasi tuan rumah pada siang hari ini. Masya Allah, luar biasa nih. Kita semua ini napandre mana nih? Kita dikasih makan sama tuan rumah. Ya, tapi mudah-mudahan tidak ada yang SMP. Kita tahu SMP, Bu? Sudah makan? Sudah makan pulang. Ya, yang bagus itu SMA. Sudah makan? Bukan. Kurang lebih sama juga. Sudah makan? Assalamualaikum. Di situ. Ya. Tapi yang parah kalau SD. Apa itu SD? Ya. Sudah tidak beri salam lagi. SD sudah di rumah. Sudah hilang. Ya, jadi alhamdulillah saya apresiasi. Karena kenapa? Bayangkan kalau kita semua di sini, kita sudah dikasih makan sama yang tuan rumah, kemudian kita gunakan beribadah. Coba. Atau tidak usah beribadah, kita gunakan untuk mengaji. Tenaga yang dihasilkan oleh makanan mengalir dalam tubuh kita, berbuah pahala, ternyata mengalir juga kepada tuan rumah karena sudah kita kasih makan. Coba, luar biasa. Jadi jangan malas-malas mengadakan acara seperti ini. Tidak ada kebangkrutan bagi orang yang selalu bersedekah. Tidak ada kebangkrutan. Malahan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita buka di Google, pernahkah kita baca seorang ahli sedekah bangkrut? Pernah, Ibu? Tidak pernah. Apa kata Nabi kepada kita? As-sahiyyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Itu kata Nabi. Barang siapa suka bersedekah, ahli sedekah tangannya suka bersedekah, malah simak pandai sering kasih makan orang, qaribu minallah, dekat dengan Allah. Ya? Qaribu minan nas, dekat dengan manusia. Qaribu minal jannah, Masya Allah, dekat dengan surganya Allah Subhanahu, dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan kali ini saya hadir di tempat ini, ya, sebagai untuk mengingatkan, karena sebenarnya kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling memperingatkan, bukan berceramah. Ya. Kenapa? Allah katakan dalam surah Az-Zariyat ayat ke-55, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah. Berikanlah peringatan. Dalam bahasa Bugis, berikan peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Masya Allah. Jadi Bu, alhamdulillah pada kesempatan hari ini ada beberapa hal yang harus saya ingatkan kepada kita semua. Yang pertama, ya, bagaimana kita menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita hadir seperti ini. Alhamdulillah. Ya, kita hadir dalam kegiatan seperti ini, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan satu kegiatan yang positif. Ya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati, datang berkumpul begini, mari sama-sama. Yang pertama kita luruskan niat dulu. Luruskan niat, karena jangan sampai datang ke sini terselip lagi yang namanya gosip. Tidak tahu aja gosip, Bu? Digosok, makin sip. Ya makanya, coba lihat televisi, pagi-pagi digosok lagi, siang-siang digosok lagi, sore-sore digosok lagi. Apa yang digosok? Artis. Ya, mumpung kalau di sini kayak di kota, Bu, ya Pak, banyak sekali tukang-tukang sayur lewat. Terus apa jadi cerita kalau ibu-ibu pergi di penjual sayur? Film tadi malam, ya, sinetron tadi malam. Coba, ya, artis yang dicerita. Nah, bukannya saudara apa? Tidak kenal tonjeki. Jangan, tidak usah dicerita. Bagaimana kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu.
kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Semua dalam diri kita ini adalah hati. Ya, hati. Bu, ini apa, Bu? Apa ini? Ini hati. Hati ini. Apa ini? Bukan hati. Apa itu hati? Hanya titipan. Hati semua titipan. Tangan titipan Allah, mata titipan Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah hati, hanya titipan. Suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bu, sehari ini ya saya tidak berani pakai baju dinas ke sini. Karena kenapa? Saya takut ibu-ibu nanti tegang. Iya Ji. Nah, pengalaman. Maksud saya begini ya. Kalau ya memang lain daripada yang lain ya. Karena kenapa biasanya Bu mungkin yang kita dengar adalah ustaz ya. Tapi saya Bu ya sekedar untuk menyelipkan nama saya sering itu menggunakan nama bukan Ustaz Agus Said. Kenapa? Polisi. Disingkat Buas. Nah, itu. Ya, kenapa kadang orang sekarang ini harus perlu diperbaiki bagaimana sebenarnya polisi itu. Tidak sama zaman dulu polisi dulu dengan sekarang. Polisi sekarang harus dicintai oleh masyarakat. Kapan ada polisi yang melanggar, siap-siap untuk dipecat. Beda dari dulu. Kutanya gitu dulu, apa pekerjaannya polisi? Apa? Mengayomi. Betul. Tapi yakin dan percaya Bu, langsung ada pikiran tak pas kutanya kita bilang pasti bisa. Karena namanya itu Bu, kita manusia Bu, mohon maaf, kita ini manusia kadang suka sekali dengan keburukan. Percaya atau tidak, aku kasih contoh. Suka sekali kita dengan keburukan. Kalau kita sementara menelpon Ibu, masuk dalam kota, kemudian ada orang mau jemput Ki, ya, kemudian berdiri Ki di traffic light. Apa kita bilang? Pas kita ditelepon, di mana Ki? Adakah anggaplah dekat BRI cabang? Ya? Adakah dekatnya lampu merah? Hello, ada berapa lampu di situ? Tanya Ki, coba, betul tidak Bu? Pasti kita tanya, di mana Ki? Di mana itu warung? Di mana itu Bang BRI cabang? Di dekatnya lampu merah. Padahal ada 3 lampu di situ. Betul Ibu? Ada 3 lampu, tapi kenapa warna merah yang terkesan di hati kita? Yang masuk dalam pikiran tak terucap bibir tak, karena kenapa yang kita suka lampu merah? Betul atau tidak? Tidak betul, pasti betul. Karena kita tidak suka, nak kasih berhenti ke akhirnya itu. Selak. Itu. Akhirnya apa? Di mana Ki? Ada lampu merah. Kok dong lampu hijau, lampu kuning kemana semua? Coba. Karena 3 lampu. Itu contohnya. Saya kasih lagi contoh. Kenapa kita selalu suka dengan keburukan Ibu? Contoh, kalau ada tetangga tak di sini bersedekah, si fulan bersedekah ke masjid 10 juta rupiah. Wow. Ibu nih? Wow. Tetapi Bu, yang namanya informasi orang melakukan kebaikan tidak secepat kita mendengarnya daripada orang melakukan keburukan. 1 minggu di kampung ini ada orang bersedekah 10 juta, belum tentu tersebar semua kampung, belum tentu. Tapi kalau ada tetangga terselingkuh, apa nih? Coba. Tidak 1 minggu, 1 jam. Di semana kampungnya. Betul atau betul? Betul. Karena kita suka sekali dengan keburukan. Hari ini coba kita rubah. Saya ingin pesan kepada diri kita, bagaimana kita rubah kehidupan kita, ya. Kalau dalam internet Ibu, nah, pasti kita bilang like, nah, Ibu, yang diseladar like, tulisannya like. Apa itu like? Lihat kebaikannya, jangan selalu lihat keburukannya, ya. Jadi hari ini saya berpesan bagaimana kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ada kebaikan ya yang terlewatkan oleh diri kita. Ya, jangan sampai ada kebaikan terlewatkan dari diri kita. Ya, contoh hari ini alhamdulillah kita berkumpul ini, ambil kebaikannya. Alhamdulillah ini merupakan kegiatan yang positif. Karena kenapa? Kegiatan silaturahim di antara kita.
Ibu, jangan pernah ada orang yang kita benci. Jangan, sekali ulangi, jangan pernah ada orang yang kita benci, apalagi sampai memutuskan tali silaturahim. Mau kita masuk surga toh? Mau kita? Betul? Sekarang berangkat. Pak polisi, bagaimana caranya Pak Agus? Nah, berarti mati dulu, betul? Harus mati. Kenapa kita takut mati? Betul Bapak Pak? Belakang, kenapa takut mati? Ya, nah, camat mana ini? Di tempat camat. Sudah ada camat, calon? Mati. Ya, kita semua di sini camat. Seulang kembali. Jangan pernah ya ajak nang kata si bombe. Ini sangat bahaya ini. Karena kenapa? Pertama bisa menghancurkan agama. Kemudian apa pesan Nabi? La yadkhulul jannata qati'. Kata ulama kita, qati'ur rahimah. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Iya memang kebombe nakoy. Jauh di surga. Minta maaf memang sebentar. Dewa SMS. Ada pengadil. Nah aja kie. Coba. Kalau kita masuk surga, perbaiki hubungan tali silaturahmi. Ya, karena kenapa penting ini? Karena biar bagus amal tak, ya, biar baik ibadah atau segala macam, tapi ada pernah orang yang kita sakiti, ada orang yang kita zalimi. Itu tadi, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Bu, yang namanya perbedaan dalam kehidupan itu wajar. Beda pendapat, ada persoalan itu kan ujian buat kita. Ya, saya ingatkan Ki, ada namanya warna-warna hijau. Apa itu hijau? Hidup itu jalani ujian. Nah, itu hidup itu jalani ujian. Ingat Ki warna hijau. Ingat lampu merah tadi ke siang. Sinu-sinu toi. Tidak lupa ini. Ya. Itu kita harus bagaimana menyikapi kehidupan kita ini. Ya, jadi pesan saya pertama ini kita menjaga persaudaraan kita, apalagi bapak dan ibu ini luar biasa. Luar biasa banyaknya di sini. Ya, satu orang saja tidak baik hubungannya bisa mempengaruhi orang di sekitarnya. Contoh, kalau mau betul. Karena kenapa? Biasa tuh ada namanya teman-teman akrab toh. Nah, ketika ada teman akrab tak ada bombe, nah, kenapa ini magas makom perut toh? Yang mana? Makom perut tuh. Jangan itu. Ibu, kabe. Kalau Allah tidak suka orang yang memutuskan tali silaturahim, betul, sudah betul jauh kita dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa saya katakan? Kita kan mau masuk surga. Betul, Bu? Itu surga milik siapa? Miliknya Allah? Miliknya Allah. Kutanya Ki, rumah tak? Kira-kira yang kita mau kasih masuk orang siapa? Orang yang kita suka atau orang yang kita benci? Pasti orang yang kita suka. Tuh, pasti. Sekarang itu surga miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ibu, yang namanya tak orang mau datang ke rumah tak. Kalau orang kita suka, Bu, ya, belum dari jauh memang ya. Laki main, kesini, masuk. Orang kita suka itu. Tapi kalau orang tidak benci lewat depan rumah, gigi sini nah, si, coba. Ya. Jadi sekarang pikiran kita begini, bagaimana cara menyenangkan Allah? Karena Allah yang punya surga. Sedangkan saya punya rumah, saya kasih masuk orang yang saya sukai, orang yang saya sayangi. Contoh, Bu, luar biasa, Bu. Bu, Pak, beda perlakuannya orang yang kita sayang dengan orang yang kita benci. Beda sekali. Ya, sama dengan kalau nggak sama istri. Toh, pasti beda perlakuan tak dengan apa? Dengan orang yang kita sayang istri tak misalnya dengan orang lain. Apalagi kalau kita minta, ya. Kalau kita tidak kenal, bagaimana mau kita kasih? Kalau seorang istri enak, bapak nak, aduh, astagfirullah. La ilaha illallah. Ya, anggaplah itu iklan. Iklan. Jadi insyaallah Bapak Ibu yang saya muliakan,
Ya, bagaimana hari ini kita memperbaiki hubungan kita sesama ya hamba-hamba Allah. Ya, tapi jangan juga menyepelekan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus sejalan. Hablum minallah, hablum minan nas. Dan yang paling penting lagi, karena kita bilang tadi mau masuk surga, mau kita suka Allah, jangan pernah menyekutukan Allah. Jangan pernah. Ibu, suka kita doakan? Mau kita doakan? Weh, wajar rupanya minta kak. Ya, hati-hati bapak nah. Coba, kita saja tidak mau kita diduakan sama bapaknya, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berbuat syirik. Ya, mudah-mudahan tidak ada di sini yang kadang membawa sesajen ya di sungai-sungai, di pohon, bawa ayam. Yang bawa sana, di rumah aku saja. Ya. Karena kenapa Bapak Ibu yang semuliakan? Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Al-ayat. Kata Allah, dan beribadalah kepadaku la tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Apalagi kalau pergi pergi di sandro-sandro. Coba hati-hati. Ibu, kita ini minta kepada Allah. Kita ini tiap hari sholat ya dalam surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Tapi kakak di sandro ya. Tidak ada begitu. Coba. Bahaya bu, bahaya. Kadang-kadang tadi nasa Allah Ta'ala ajak nasa mempak dua kak. Jadi bu, jangan khawatir. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau diduakan. Jadi kapan yang ada yang minta selingkuh, setaunya ya Allah Ta'ala pada jangan diduakan. Jadi memang wajar ya. Karena kenapa ini tantangan dalam kehidupan kita ini adalah hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Ya, karena kenapa? Memang ini PR buat kita semua. Ya. Karena dalam ya mohon maaf kalau saya mudah-mudahan saya salah. Seorang wanita itu ada beberapa nasuka. Yang pertama Gita. Apa itu Gita? Ya, Gita. Gila harta. Itu kan udah? Insyaallah enggak ada ji. Tekum kabah. Ya. Itu. Tapi ya memang siapa sih yang tidak suka pameran ya, tapi ibu yang namanya kebahagiaan jangan pernah diukur dengan harta benda. Tapi kebahagiaan itu ada di mana? Ada di sini. Ada dalam hati-hati kita masing-masing. Ya, makanya dalam keluarga itu harus ada namanya AC. Ya. AC bu? Tahu ki AC? Ada cinta. Iya, harus ada cinta. Itu yang pertama, harus ada cinta. Baik itu yang pertama, cinta kepada Allah. Baik kita cinta sama keluarga kita ataupun termasuk istri kita. Ya. Tadi saya teringat Bapak Ketua mengatakan banyak sekarang terjadi perceraian. Penyebabnya apa? Kihen. Ini dia. Hati-hati dengan barang ini. Jangan chatting. Pak polisi, ya nak selaki kemaluan. Luar rupa anak pun ni. Jawan selimu ternyata. Ada tiga mau WA. Pantaslah kalau saya mengatakan, kalau Bu Asma mengatakan HP itu memang sesuai dengan namanya. Apa itu HP? Hancurkan pernikahan. Sering Bu tanya jalan-jalan pergi ke Polres. Gara-gara apa sering selingkuh? Gara-gara tukar-tukar nomor, kenalan di FB. Karena sudah tukar nomor, ada namanya Wanda. Itu Wanda kau itu kan? Ada Wanda. Oh ini kedua. Ini bahaya sekali. Kalau sudah lagi muncul Wanda, muncul mie ikan teri.
Agak ada sangkut ikan teri, ingat kena terin lah. Semuanya dulu toh. Hati-hati Ki, hati-hati. Ini kecil-kecil ini, tapi ingat, saya mengingatkan kepada kita, ini barang sama dengan pisau. Ya, boleh, silakan kita gunakan ini. Tapi sama manfaatnya dengan pisau. Kalau pisau dipegang sama jenang, digunakan untuk potong-potong sayur, iris-iris bawang. Coba itu, enak sekali guna manfaatnya. Tapi kalau penjahat yang pegang bagaimana? Jadi tergantung siapa ya. Jadi bukan salah HP-nya, bukan salah teknologinya, kita masing-masing penggunanya yang salah. Coba, enak sekali itu. Ibu bapak, sebenarnya enak sekali kalau kita gunakan HP ini untuk banyak mengumpulkan amal. Ya, ini HP bisa membuat kita kaya. Tidak percaya Ki, apa itu dibilang kaya? Yang dibilang kaya, kumpulkan amal yang abadi. Itu. Mungkin contoh kecil bisa kita beramal. Contoh tadi, ketika kita mau chat seseorang, coba biasakan ucapkan salam. Amal itu jangan disingkat-singkat SS. Ya demi mana balas SS. Ya dua alas sih. Seperti tadi. Assalamualaikum. Kata assalamualaikum. Cuma jangan. Betapa indahnya kalau HP itu kita gunakan. Di mana Ki? Kita jawab alhamdulillah di rumah. Orang yang baca alhamdulillah, beramal sikit. Nah baca itu orang alhamdulillah di rumah. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Orang berzikir gara-gara kita menulis, kita kirimkan ini. Pahala itu sebenarnya gampang sekali kita ini berpahala. Ya, coba lagi kalau ada pengantin. Ada pengantin nggak biasa kalau kita datang mau keret daging toh? Jangan mikir mau gosip. Iris-iris daging, iris bawang. Bisa dengan berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makin. Bisa. Astagfirullah. Iris-iris sayur bawang. Astagfirullah. Nangis. Astagfirullah ya bawang toh. Maksud toh ini ngerasa dosa-dosa. Ternyata iris bawang menangis. Jadi Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu Wa Taala, ya, saya ingin. Ya, itu yang pertama. Saya mengingatkan bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan kita sama ini. Ya, karena kenapa? Kita yang harus kita mantapkan adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kenapa Ibu? Kalau kita dalam perjalanan ada Pak polisi sipin di depan, kalau tidak ada SIM dan STNK jangan mungkin mendekat. Kalau mungkin kembali kepada Allah mau surga, tidak mantap iman dan amal-amal tak sudah. Tidak lewat gitu. Coba Mi, ada Pak polisi dari sini STNK atas untuk operasi, bisa kita lewat? Tidak lewat Ki. Sama kalau kita menghadap Allah, tidak bagus keimanan tak, kurang amal tak, tidak lewat Tom. Itu bukan gambaran buat kita semua. Ya, jadi Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin mengingatkan kita semua, ya, kita semua di sini. Marilah sama-sama kita memperbanyak amal-amal ibadah kita. Ya. Sebenarnya ada yang saya mau luruskan hari ini. Karena kenapa? Kadang ada saudara kita, mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada di sini, jauh di sana. Terus saya ya. Apa itu? Kadang kita merasa terbebani dengan yang namanya sholat. Ya, sholat. Karena kenapa? Ada pahamnya. Apa itu pahamnya? Paham SKCK. Apa itu SKCK? Sholat katanya cuma kewajiban. Itu pikirannya. Kepikirannya bahwa sholat itu kewajiban. Padahal sebenarnya Ibu, sholat itu adalah kebutuhan. Sholat adalah kebutuhan. Jadi sama dengan kalau kita makan. Nah, bagaimana sekiranya kalau kita terlambat makan? Tidak kita perhatikan waktu-waktu makan tak? Nah, kena penyakit? Itu penyakit mah. Kalau terlambat makan, kalau ada orang juga selalu terlambat sholat, nah kena juga penyakit kutu. Sama ji. Jadi Bu, jangan pernah berpikiran SKCK sholat katanya cuma kewajiban, tapi sholat adalah kebutuhan. Apalagi kita ini, mohon maaf ya, saya mengingatkan diri saya pribadi, kita semua ini, apalagi seorang laki-laki, tapi bapak-bapak ya, kusing-kusing untuk sedikit tidak apa-apa. Nah,
kita harus ingat BPKB. Gimana kalau cerita terus kasih BPKB, menurut juga polisi mau cerita. Tuh, kalau tukang sayur paling udah tomat, tuh, lombok. Nah, saya bagaimana kalau kita ingat BPKB? Apa itu BPKB? Bagi pria keutamaan berjamaah. Nah, bagaimana